Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang komunikasi interpersonal. Ada 4 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pengertian dari komunikasi interpersonal itu sendiri. Kedua, tujuan umum dari komunikasi interpersonal. 3. Tujuan khusus dari komunikasi interpersonal. Dan yang keempat, cara melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama tentu saja pengertian dari komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal, sehingga komunikator dan komunikan dapat memberi dan menerima umpan balik atau feedback secara langsung. Komunikasi interpersonal biasa dilakukan sekurang-kurangnya 2 orang atau lebih, dan dilakukan secara tatap muka ataupun menggunakan media. Yang kedua, masuk ke tujuan umum dari komunikasi interpersonal. Yang pertama, menyampaikan informasi. Kedua, berbagi pengalaman. Ketiga, menumbuhkan simpati. Keempat, melakukan kerjasama. Kelima, menceritakan kekesalan atau kecewa perasaan seseorang. Keenam, menumbuhkan motivasi. Dan yang ketujuh yang paling penting, menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Kemudian masuklah kita ke tujuan khusus dari komunikasi interpersonal. Ada 5. Yang pertama, menemukan diri sendiri. Kedua, menemukan dunia luar. Ketiga, membentuk dan menjaga suatu hubungan. 4. Mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Dan yang kelima, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Itu tadi pengertian komunikasi interpersonal, tujuan umum komunikasi interpersonal, dan tujuan khusus komunikasi interpersonal. Masuklah yang keempat, yaitu cara melakukan komunikasi interpersonal yang efektif. Yang pertama sekali yang harus diketahui adalah komunikator harus menguasai macam-macam komunikasi atau ragam komunikasi. Yang pertama ada komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi tulisan. Jadi komunikator harus menguasai 4 jenis ragam komunikasi tersebut agar komunikasi interpersonal berjalan efektif. Kemudian dilanjutkan, dalam berkomunikasi verbal juga terbagi menjadi beberapa macam yang perlu diperhatikan untuk mencapai keefektifan dalam berkomunikasi. Yang pertama, kata-kata yang digunakan dapat dimengerti. Saya ulangi, kata-kata yang digunakan dapat dimengerti. Kedua, kecepatan dalam penyampaian. Jangan terlalu cepat atau jangan terlalu lambat. Yang ketiga, intonasi suara harus jelas, benar, tepat, dan ringkas. Yang keempat, volume suara. Yang kelima, singkat dan jelas. Yang keenam, waktu yang tepat dalam menyampaikan. Kemudian ini terkait bersikap empati. Yang pertama, memposisikan diri dalam situasi yang dialami dan sekaligus memahami apa yang dirasakan oleh komunikan. Kedua, fleksibel, jangan kaku, santai saja, sisipkan humor untuk menghilangkan keraguan dalam komunikasi interpersonal. Kemudian, lugas, ringkas dalam menjawab sesuai pertanyaan. Selanjutnya, memahami bahasa tubuh nonverbal. Dan selanjutnya, menjadi pendengar yang baik. Dan yang terakhir, konsisten. Artinya jangan berpindah-pindah topik,
yang menyebabkan kebingungan saat komunikasi interpersonal terjadi. Ya, itu tadi resume dari komunikasi interpersonal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk yang mendengarkan video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.